Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produksi bioetanol dari mikroalga. Jurnal rujukan yang saya gunakan di sini adalah Optimization of Thermal Acid Hydrolysis for Bioethanol Production from Ulva rigida White Yeast Pachycelon thanopilus. Yang berikut adalah latar belakang. Teman-teman dapat melihat pada grafik, di mana grafik ini terdapat dua warna. Pada warna biru adalah konsumsi minyak, sedangkan warna hitam adalah produksi minyak. Kita dapat melihat pada grafik dari tahun ke tahun produksi minyak semakin berkurang, sedangkan konsumsi minyak semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan alternatif lain untuk mengatasi masalah ini, salah satunya adalah bioetanol. Bioetanol adalah minyak yang dapat dihasilkan dari tumbuhan dan dapat diperbaharui. Salah satu bahan yang digunakan adalah mikroalga. Mikroalga diusulkan sebagai salah satu biomasa yang paling menjaminkan karena mikroalga merupakan bahan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi etanol. Mikroalga diketahui memiliki banyak kandungan polisakarida, jenis selulosa, galaktan, dan konsentrasi lignin yang rendah atau tidak ada lignin sama sekali. Dari jurnal yang saya review ini menggunakan mikroalga jenis Ulva rigida. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan hasil reduksi gula tertinggi dari Ulva rigida dengan hidrolisis termal. Yang berikut adalah prosedur kerja. Yang pertama adalah proses preparasi, di mana Ulva rigida dipanen, kemudian dicuci dengan air, dan dikeringkan dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian di blender sehingga menghasilkan bubuk. Yang berikut adalah proses hidrolisis. Bubuk alga dimasukkan ke dalam air suling untuk mendapatkan rasio air atau biomasa 5, 10, dan 15% dengan konsentrasi asam H2SO4 dan HCl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10%. Kemudian diinkubasi dalam autoklav dengan perbandingan waktu 30, 45, dan 60 menit. Perlakuan ini diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi. Pada proses fermentasi ini menggunakan ragi Pachycelon thanopilus. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Pada gambar pertama ini, total gula produksi dari Ulva rigida setelah hidrolisis asam sulfat dengan perbandingan biomasa yaitu pada grafik A 5%, grafik B 10%, dan grafik C 15%. Dari grafik ini terdapat 3 warna. Warna biru adalah waktu 30 menit, warna merah 45 menit, dan warna hijau adalah 65 menit. Pada grafik A, gula produksi tertinggi pada waktu 65 menit dengan konsentrasi asam 2%. Grafik B, gula produksi tertinggi dengan waktu 65 menit dengan konsentrasi asam 4%. Dan grafik C, gula produksi tertinggi dalam waktu 60 menit dengan konsentrasi asam 5%. Dari ketiga grafik ini, gula produksi paling tertinggi pada grafik B dengan biomasa 10%. Yang berikut adalah hasil hidrolisis asam klorida. Gambar kedua ini adalah total gula produksi dari Ulva rigida setelah hidrolisis asam klorida dengan perbedaan biomasa yaitu grafik A 5%, grafik B 10%, dan grafik C 15%. Dari ketiga grafik ini, grafik A, gula produksi tertinggi pada waktu 45 menit dengan konsentrasi asam 2%. Grafik B pada waktu 60 menit dengan konsentrasi asam 3%. Dan grafik C pada waktu 60 menit dan konsentrasi asam 5%. Dari kedua asam yang digunakan di sini, asam yang menghasilkan gula produksi tertinggi adalah asam sulfat.
Yang berikut adalah hasil fermentasi etanol. Pada grafik ini terdapat dua grafik. Pada grafik A adalah proses fermentasi menggunakan ragi Pachyceylon yang tidak diadaptasi. Dan grafik B adalah proses fermentasi menggunakan ragi Pachyceylon yang diadaptasi. Pada grafik ini terdapat tiga warna. Warna biru adalah biomasa, warna hijau adalah etanol, dan warna merah adalah hasil gula produksi. Dari kedua grafik ini, semakin menurun gula produksi, maka bioetanol semakin meningkat. Dari kedua grafik ini, hasil etanol yang paling baik adalah pada grafik B, di mana pada proses fermentasi menggunakan ragi yang diadaptasi. Yang berikut adalah kesimpulan. Dalam penelitian ini, hasilnya menunjukkan signifikasi potensi besar ulfa rigida sebagai bahan baku yang menjaminkan untuk produksi bioetanol. Untuk hidrolisis asam termal, variabel dan kondisi optimal adalah 4% asam sulfat dan 10% bubur alga selama 60 menit. Ragi yang sudah disesuaikan menunjukkan yang lebih baik efisien daripada bentuk yang tidak mempertimbangkan hasil dan waktu yang dibutuhkan untuk proses fermentasi. Fermentasi asam hidrolisis termal oleh sel ragi yang diadaptasi menghasilkan etanol maksimum 11,92 kurang lebih 0,1 gram per liter dan efisien fermentasi 72,35 kurang lebih 0,11 gram per liter. Inilah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.